Shalom, maka inang kita kembali bertemu dalam PA seksi perempuan gereja kita HKBP Manyar. Kita persiapkan hati kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 581 ayat 1. Kau kembali mempertemukan kami seksi perempuan gerejamu HKBP, secara khusus HKBP Manyar bersekutu di dalam firman-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah Kau kuduskan hati dan pikiran kami, agar kami boleh bersekutu dengan firman-Mu yang kudus. Berikan kami hikmat untuk dapat menerima dan memahami firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami lakukan ibadah PA ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita seksi perempuan sesuai dengan Almanak HKBP diambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 16 sampai 22. Rut pasal 1 ayat 16 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah firman Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi
menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Kak Inang, kita tahu dua tokoh perempuan yang kita dengar tadi, Rut dan Naomi. Bagi kita nama itu bukanlah nama yang asing. Cerita tentang keluarga Naomi yang karena bencana kelaparan mereka harus keluar dari Israel, mencari tempat di mana mereka boleh mendapatkan makanan. Nama suami dari Naomi adalah Elimelek, dan dua orang anaknya Mahlon dan Kilion. Mereka bersama-sama keluar dari tanah Israel, lalu pergi dari Betlehem beserta mereka satu keluarga. Kainang, kita tahu bahwa dalam perjalanan mereka ke tanah Moab, di sana mereka bersama keluarga, justru hal yang bagi kita seandainya kita mengalami yang dialami oleh Naomi, itu merupakan penderitaan yang begitu berat. Karena apa? Karena di sana memang kedua anaknya menikah. Yang satu memiliki istri Orpah dan yang satu lagi Rut. Tetapi dalam perjalanan Elimelek suami Naomi meninggal, kedua anaknya juga meninggal. Tinggal mereka bertiga perempuan yang kalau waktu itu bahkan sekarang tanpa anak, tanpa apa, itu hal yang sangat mengerikan. Sehingga suatu saat dalam perjalanan itu Naomi menyuruh kedua menantunya untuk kembali ke orang tua mereka, untuk kembali menyembah ilah yang mereka sembah di Moab. Tetapi Rut tidak mau kembali. Orpah kembali, tetapi Rut tidak. Dalam hal inilah firman yang kita dengar tadi, bahwa Rut itu memiliki karakter yang kuat, yang setia. Dia yang sudah memutuskan untuk menjadi keluarga, keluar dari sukunya, masuk ke keluarga suaminya. Walaupun suaminya sudah meninggal, dia tetap setia bersama dengan Naomi. Dan dia sendiri yang membuat janji. Dan janji ini yang sangat terkenal bagi kita, bagi orang-orang Kristen. Bahkan dalam cerita dunia ini saya kira Rut menjadi simbol seorang perempuan yang setia. Bukan hanya setia mengikut seorang mertua. Ini tidak sekedar hubungan menantu dengan mertua yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi Rut berkata, kemana engkau pergi, kesanalah aku pergi. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Di mana engkau tinggal, aku di situ tinggal. Bahkan dikatakan, di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Dan di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Ini yang saya katakan tadi, ini bukan sekedar hubungan antara seorang menantu perempuan dengan seorang mertua perempuan. Karena apa? Kita sama-sama tahu, bukan hanya kalau sekarang itu sudah bisa kita katakan hubungan mertua dengan menantu perempuan itu sudah seperti hubungan seorang ibu dengan anak perempuannya. Tetapi kalau dulu kita masih bisa, mungkin di antara kita kaum ibu masih ada yang merasakan betapa sulitnya menjalin hubungan yang akrab dengan mertua perempuan. Dan di sini Rut tidak melihat Naomi itu sekedar seorang perempuan, tetapi seorang yang harus dikasihi. Dan bukan karena Naomi memiliki sesuatu maka Rut mau mengikuti. Justru mereka sudah kehilangan semuanya. Maka dikatakan kalau dua raja, misalnya Raja Yosafat dan Yoram, berjanji, bangsamu bangsaku, kudamu kudaku,
dan semua harta-hartamu hartaku. Antara Yosafat dan Yoram itu karena ada kudanya, ada rakyatnya, ada wilayahnya. Tetapi ini Ruth justru berjanji kepada sesuatu yang tidak dia pahami. Hanya dia tahu bersama dengan Naomi itu memiliki hubungan yang sangat dekat, disatukan oleh kata Allahmu lah, Allahku. Karena itu saya katakan tadi, Ruth itu seorang perempuan yang memiliki hati yang teguh, berkarakter yang kuat, yang tidak peduli apakah situasi yang akan mereka yang dia lihat nanti di Bethlehem, di daerah mertuanya itu. Walaupun Naomi sudah mengatakan tidak apa-apa, tidak ada apa-apa lagi. Sekalipun aku menikah malam ini dan punya anak, tidak mungkin lagi kamu tunggu untuk menjadi suamimu. Tetapi Ruth tidak peduli dengan keadaan itu. Karena apa? Dia seorang yang setia. Dia seorang yang tidak bisa digoyahkan kesetiaannya, imannya yang sudah dia terima bersama dengan keluarga dari pihak suaminya. Karena seksi perempuan yang dikasihi oleh Yesus, kita bisa merenungkan ini, bagaimana karakter kesetiaan kita, pikiran kita tetap taat beribadah kepada Tuhan dan berkata, sekalipun sakit penyakit corona mengancam, bukan hanya Kemal bisa jalan, tetapi justru yang mau kita katakan, tidak akan pernah bisa memisahkan aku dari kasih Tuhan. Tidak akan pernah bisa menghentikan aku untuk memuji Tuhan. Di mana aku berada, di situ aku memanggil Tuhan. Ada prinsip yang kuat. Dan kalau kita pelajari dari Ruth ini, bukan orang lain yang memberikan dia sanksi kalau dia melanggar janjinya. Dia katakan, bahkan lebih lagi, kalau aku mengingkari janjiku, dikatakan, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut, maka dengan sungguh-sungguh dia menyatakan janji itu, maka ada hukuman sanksi yang akan dia terima. Dia sendiri yang menjatuhkan hukuman itu kepada dirinya sendiri kalau dia mengingkari janjinya. Bagaimana dengan kita? Kalau kita katakan misalnya lagu kita nanti, hototong itu tonokku Yesus manang apa masa tiopok aku tetap mengikut Tuhan, mengikut Yesus. Kalau kita semakin melihat situasi sekarang yang kita tidak tahu seperti apa ini, bahkan bisa jadi kita akan berkata seperti Naomi ketika orang memanggil dia, inikah Naomi? Orang-orang atau perempuan-perempuan di Bethlehem bertanya, Naomi kah itu? Dengan sukacita orang-orang menyambut Naomi, tapi Naomi berkata, jangan lagi sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Naomi manis, enak, indah. Mara pahit, getir. Kenapa? Dia sendiri ada hal juga yang kita pelajari dari Naomi ini. Dia dengan sadar akan keberadaannya tidak ada apa-apa lagi, maka dia menyuruh menantunya kembali ke orang tuanya. Dia tidak dendam, dia tidak sakit hati. Sekalipun Orpa pulang, justru dia yang menyuruh supaya kembali. Dan di sisi lain, dia tahu apa yang dia alami itu terjadi atas sepengetahuan Tuhan. Karena itu tidak ada yang terjadi rupanya dalam hidup kita tanpa sepengetahuan, tanpa izin Tuhan. Walau seolah-olah Naomi mengatakan kalau Tuhan telah melakukan perkara yang pahit kepadanya, tetapi dia tetap memanggil nama Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan ketika dia menyadari itu, justru disitulah hal yang paling indah, yang sangat-sangat jelek ketika seorang ibu berpikir dia memiliki segala sesuatu padahal tidak ada apa-apa. Tetapi hal yang indah yang boleh kita pelajari dari seorang Naomi, kalau dia dengan sadar mengatakan, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku.
Mengapa kamu menyebut aku lagi Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi seolah-olah dalam perjalanannya itu bagi Naomi itu terjadi atas hukuman Tuhan. Tetapi tidak semua yang terjadi dalam hidup kita itu oleh karena Tuhan menghukum. Justru kita sedang melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya di tengah kekosongan kita itu, di tengah ketidakberdayaan kita itu, di tengah virus yang melanda dunia sekarang. Justru ini mengingatkan kita ternyata tidak ada kemampuan kita menghadapi apapun di dunia ini. Betapa rapuhnya hidup kita, baik kita perempuan atau siapapun kita. Tetapi bagaimana kita boleh belajar menjadi seorang perempuan yang kuat, yang sadar akan keberadaannya, yang memiliki prinsip karakter yang kuat, yang tidak akan bisa digoyahkan hubungan kita dengan Tuhan pun dengan sesama kita. Hubungan dengan Tuhan yang baik itu akan menjalin hubungan yang baik dengan sesama perempuan. Walau kita hanya PA di rumah kita masing-masing, tapi bagaimana kita menunjukkan bahwa memang musim mengerikan, ada musim yang menakutkan, bahkan penyakit seperti yang terjadi sekarang bisa terjadi, tapi musim menuai pun akan tiba juga. Ketika Naomi dan Ruth sampai di Bethlehem, justru dikatakan ketika mereka sampai di Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Kalau dikatakan mereka sampai pada permulaan musim menuai jelai, itu ada harapan hidup di sana. Yang kita sama-sama tahu akhirnya bagaimana Ruth bersama dengan Naomi akhirnya berbahagia di Bethlehem. Di situ nyata kuasa Tuhan yang membuat setiap orang bisa berjubilate. Nama minggu kita hari Minggu jubilate, bersyukur, memuji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walau Tuhan mengizinkan kita mengalami yang pahit itu, seperti yang diakui oleh Naomi, tapi jadilah seperti Ruth yang setia kepada Tuhan, mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, seperti yang sudah kita tunjukkan dalam persekutuan kita seksi perempuan, kita sangat peduli ternyata. Betapa luar biasanya, dan hari ini melalui PA ini saya sampaikan kepada semua seksi perempuan HKBP Manyar, betapa pedulinya kita ketika kita mau mengumpulkan kepedulian kita kepada anak-anak kita yang membutuhkan uluran tangan. Apa yang kita tabur itu akhirnya musim menuai pasti tiba. Kainang Kosmarohatta, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya Tuhan sedang meminta kita sekarang. Firman Tuhan ini justru mengatakan kepada kita, tetaplah setia, putuskanlah yang terbaik, katakanlah di rumahmu, apapun yang terjadi, tidak akan ada yang bisa memisahkan aku dari Tuhan. Sekalipun kematian tiba, aku tetap memuji Tuhan, berjubilate. Tuhan Yesus sudah datang menolong kita. Dia turun tangan, Dia hadir, Allah hadir dalam hidup kita, menyertai kita asal kita setia. Dalam perjalanan kita yang betapa sulit seperti Ruth dan Naomi dalam firman ini, akhirnya musim menuai jelai juga tiba. Badai pasti berlalu, itu yang selalu kita katakan. Corona ini pun pasti berakhir. Tuhan pasti memberikan kita kesehatan dan sukacita. Tetaplah jaga kesehatan, semangat memuji Tuhan, semangat mendengar firman Tuhan. Tuhan menyertai. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, boleh belajar dari tokoh perempuan yang bisa memotivasi kami untuk tetap setia, untuk tetap sadar akan keberadaan kami, siapa kami. Dengan tangan kosong kami datang ke hadapan Tuhan. Penuhilah tangan kami dengan belas kasih-Mu di dalam keberadaan dunia kami pada saat ini, dunia ciptaan-Mu ini, di tengah kota di mana kami sedang menjalani. Ada aturan yang tidak bisa kami pungkiri, itu boleh membuat persaudaraan kami semakin jauh. Pembatasan sosial, pembatasan jarak, pembatasan segala sesuatu, bahkan kami tidak bisa saling bersalaman. Tetapi
Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu sekarang berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu, asal kami tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Berkatilah setiap jemaat-Mu, seksi perempuan, kaum ibu yang mendengarkan firman-Mu ini, agar kami semua boleh belajar seperti Rut yang setia, seperti Yesus yang setia, seperti Allah yang setia, sehingga setiap hari kami berjubilat dan bersyukur kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan pasti memberikan kami pertolongan. Dan kalaupun terjadi musim kelaparan, musim penyakit mengancam, tapi kami tahu musim menuai pasti tiba, musim di mana Tuhan menyelesaikan setiap persoalan yang kami hadapi, menolong kami, itu pasti tiba. Karena itu Tuhan berkati seksi perempuan yang berulang tahun minggu ini, tambahkan sukacita umur panjang. Yang sedang sakit Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang memulihkan, yang berduka Tuhan juga yang menghibur. Engkau Tuhan yang mengetahui keberadaan seksi perempuan pada saat ini, pada saat mendengarkan firman-Mu ini. Engkau Tuhan mengenali, melihat hatinya. Biarlah Tuhan juga yang memberkati, menjamah setiap hati, memberkati keluarga kami masing-masing, memberkati seluruh jemaat-Mu, bahkan negara kami, pemerintah kami, para medis. Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Mahita sian buku D 140 sia ayat sada. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom bagi kita semua. Salam sehat, Kak Kainan. Tuhan memberkati. Dan